Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kupas tuntas ya program bantuan subsidi upah. Program bantuan subsidi upah BSU merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional melalui penyaluran bantuan berupa subsidi gaji atau upah kepada pekerja atau buruh. Subsidi ini kemudian dikenal dengan istilah BSU. Selain BSU, terdapat program lain yang bertujuan untuk melindungi pekerja yang terdampak COVID-19, antara lain Banpres Produktif, Kartu Prakerja, hingga berbagai program padat karya yang tersebar di berbagai. Pada hari ini, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah menjadi narasumber pada diskusi media yang diselenggarakan oleh FMS 9ID. Tanggal 16 Desember 2020, hari ini Rabu. Diskusi ini bertemakan kupas tuntas program bantuan subsidi upah. Ya, bagi rekan-rekan pekerja yang belum sempat mengikuti diskusi ini, simak ya keterangan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah hadir dan menyimak di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik teman-teman, dalam hal ini Ibu Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020 masih mengalami kontraksi sebesar min 3,49%. Selain kesehatan, pandemi COVID-19 sangat berdampak ya terhadap sektor-sektor ekonomi. Berikut ada gambaran dampak pandemi terhadap dunia usaha. Kita bisa melihat dampaknya terhadap persentase perusahaan menurut perubahan pendapatan. Yang warna biru itu 83%, perusahaan menurun kondisinya. Kemudian ada yang tetap sekitar 15% dan meningkat hanya 2% saja. Secara umum 8 dari setiap 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Kemudian ada persentase perusahaan menurut status operasional pada saat survei. 8,76% berhenti beroperasi ya. 5,45% beroperasi dengan penerapan WFH, 2,05% beroperasi dengan WFH untuk seluruh pegawai, 24,31% beroperasi dengan pengurangan kapasitas yaitu jam kerja, mesin, dan tenaga kerja. Ada 0,49% beroperasi bahkan lebih dari kapasitas sebelum COVID-19. Kemudian 58,95% masih beroperasi seperti biasa. Kemudian ada persentase perusahaan yang melakukan perubahan jumlah pegawai di tengah pandemi. Ada 35,56% perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. 62,29% perusahaan memilih untuk tidak mengurangi ataupun tidak menambah jumlah pegawai yang bekerja. Kemudian ada 2,15% perusahaan memilih untuk menambahkan jumlah pegawai yang bekerja. Bahkan dari sisi ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap 3,6 juta tenaga kerja. Berikut ini diagram ya dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan. Sumber dari Kemnaker RI dan BP Jam Sostek pertanggal 1 April sampai 30 Agustus 2020. Dari pekerja formal yang dirumahkan hampir 1,15 juta ya, hampir 1,2 juta orang pekerja dirumahkan. Kemudian yang pekerja formal ter-PHK ada 386.000 pekerja, hampir 400.000 pekerja. Nah, dari 8 item ini berjumlah 3,6 juta pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mereka kehilangan pekerjaannya. Kemudian ada pengangguran ya di kita
per Agustus 2018 ada 7,07 juta orang pengangguran atau 5,30%. Kemudian di Agustus 2019, nah, dari 2018 ke 2019 ada penurunan 5,30 menjadi 5,23%. Kemudian Agustus 2020 pengangguran meningkat tajam ya. Jadi 9,77 juta orang pengangguran atau 7,07%. Sumber dari BPS Sakernas Agustus 2020. Kemudian dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja ada 4 bagian ya. 2,56 juta orang pengangguran karena COVID-19. 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19. Dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorten hours karena COVID-19. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga 695,2 triliun rupiah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di berbagai aspek. Ada di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, dan Pemda, insentif usaha, UMKM, dan pembiayaan korporasi. Untuk bantuan subsidi upah sendiri ada di dalam perlindungan sosial. Ada di poin ya, di poin ke-8. Bantuan subsidi gaji 29,85 triliun rupiah.